Selamat siang teman-teman. Ada Pak Albert, Bu Seri, Pak Chandra, Pak Laki, Pak King, ya, Pak Arif sama Pak Anas. Selamat bergabung. Oke. Di hari ini tadi saya mau bahas tentang ada setup dari siapa ini? Pak Gendon ya. Pak Gendon beli buy, posisi buy call di bawah. Lalu dari Pak Mike sendiri suka trade oil ya. Buy-nya 2 layer di bawah. Ini indikator apa nih? Sudah stop loss plus di sini. Jadi saya bahas dulu di awal pertama yaitu gold karena saya sendiri pun ada posisi gold sendiri. Kemarin saya semalam ya ada buy sebentar. Oke. Saya ada buy di sini. Saya close partial saat di high sebelumnya. Maka di sini jadinya equal low. Ini ada equal low, kemungkinan harga akan turun mengambil equal low tersebut. Benar-benar terjadi ya, tertahan di zona high ini, turun ya, saya sisa kena BOP. Jadi ini saya gak ada posisi lagi, saya sempat running profit sebagian, close partial sisa semua kena BOP, ini gak ada lagi, saya hide-kan aja. Nah, yang saya buy tadi saya ada posisi buy di sini, yaitu saya ada share di sini sebentar. Ini yang punya Pak Mike ya. Kalau punya saya, mana dia? Muncul. Di atas ini. Nih. Saya buy di bawah juga, di zona, itu ada zonanya. Nanti saya jelaskan kenapa saya buy. Udah pakai stop loss plus juga. Saya udah close partial. Karena di gold saya agak begitu ambil panjang ya. Ambil dikit-dikit aja. Besok udah tanggal 30 ya. Jadi saya trade-nya secukupnya aja. Nah, dari gold di H4 bisa nampak ya, di sini masih tren kenaikan, Makanya kenapa saya masih incar posisi buy. Ini seperti semalam, ini nge-breakout high yang ini, low high yang ini, ke breakout, dia sempat sideways, lalu turun ke sini, saya ada ambil buy, cross partial di sini, sisa kena BP. Lalu ini membuat equal low, turun lagi ke zona demand yang di sini. Ini ada zona demand, di sini juga ada imbalance ya. Ini ada imbalance-nya. Lalu saya masuk ke time frame kecil. Kenapa saya pindah ke time frame kecil? Supaya stop loss-nya kecil. Di sini nggak nampak ya imbalance-nya. Di H4 baru nampak. Di sini equal low di sini udah keambil. Lalu di sini ada base-nya demand yang di sini gagal. Nah, nampak sempat reject ya, sempat naik, tetapi gagal turun. Ini jam 11 malam. Nggak mungkin juga jam 11 malam ambil pantau market untuk ambil posisi sedikit gini. Jadi kurang maksimal. Jadi tadi saya ambil buy-nya ini yaitu di sesi Asia. Nah, saat ini turun dia masuk ke zona yang ini adalah zona demand di H4 ya. Di sini adalah zona demand H4. Lalu saya masuknya lihat lagi di M30. Di M30 nampak di sini ada candle wick ya, wick di sini ada candle wick. Lalu dia mulai nge-breakout ya, ini ada nge-breakout di time frame lebih kecilnya. Di time frame M5 di sini ini ada nge-breakout. Nge-breakoutnya yang mana? Yaitu yang ini. Berat ini nggak kepake lagi zona yang ini. Yang krem ini adalah zona besar di time frame H4. Nge-breakout, balik dia sempat naik lagi, membuat high baru. High yang ini lebih tinggi dari high sebelumnya dan juga yang sebelumnya. Makanya saya mau incar peluang buy. Ikutin time frame H4-nya ini high sebelumnya makin lama makin tinggi. Jadi ada indikasi untuk kembali naik. Lalu di sini waktu turun dia kembali, di sini ada base-nya demand yang kecil lagi di sini. Saya kasih warna berbeda ya biar gak pusing. Saya kasih warna abu-abu aja. Oke, di sini waktu dia kembali di sini di jam berapa ini? Jam 8-an. Di sini ada candle price action yang menurut saya valid, yaitu yang di sini. Ini kembali turun membuat high low, potensi membuat high low.
Di sini ada bullish engulfing, saya buy. Stop loss cukup di bawah sini. Ini di bawah 50%. Zona tersebut ini sekitaran 17 sampai 16 pip. Lalu kenapa saya buat kecil? Karena saya akan close parsial dekat high sebelumnya itu di sini. Ini adalah high kecil yang di sini. Jika kalau stop loss saya kelebaran ya, kalau kelebaran nggak sesuai dengan trading plan saya, makanya saya sengaja buat kecil sedikit aja segini, 50% dari zona demand, 50% dari zona demand yang di sini. 50%-nya. Nah, di situ. Lalu saya waktu naik di sini, sempat naik kemari, saya ada close parsial tadi jam 9-an. Makanya saya ada close parsial, saya belum sempat, ini di jam 10-an ya, ini di jam 10-an saya close parsial. Karena yang di sini udah dekat ke high yang di sini. Udah dekat high di sini, lalu di sini juga ada base-nya supply ya, makanya saya close parsial. Ini ada base supply di sini. Ya, alasan saya nge-buy yaitu dari time frame H4. Dari H4-nya masih tren naik ya. H4-nya tren naik. Saya makinkan zona demand di H4, lalu saya pindah di time frame H1. Di time frame H1 apa yang terjadi? Yang ini saya hapus saja biar nah, oke. Di time frame H1 saat itu ketahan ya di area zona ini. Jadi saya coba incar ambil peluang sedikit aja, target yaitu ke atas. Jadi di sini ada satu candle bullish engulfing yang besar di time frame H1 ini, candle jam 4. Lalu saya masuknya di time frame kecil. Di M15 apa yang terjadi di sini ada ekor-ekor ya, weak ya. Artinya penolakan lalu satu ada candle ini. Tetapi saat itu jam 3 pagi nggak mungkin saya entry. Saya masuknya di sesi Asia yaitu di jam 8-an. Jadi saya entry-nya yaitu dari M5. Kenapa di M5? Supaya stop loss-nya kecil. Seperti ini. Biar saya bisa close parsial. Lalu tadi ada siapa punya? Pak Mike ya. Pak Mike ada buy oil. Saya coba lihatkan buy di bawah M5. Jadi kurang lebih saya ini masih TP open. Saya ada posisi buy di bawah sini masih jauh. Jadi stop loss plus di sini saya biarin aja. Lalu saya coba liatin kenapa Pak Mike buy oil, WT oil. Oke. Oke, di bawah sini. Saya coba lihat dulu. Saya pribadi jarang banget trade WT oil. Fill imbalance. Ya, di sini ada imbalance-nya. Imbalance daily. Di sini adalah harga genap ya. Ini harga 75 ya. 75 ada area support. Saya pindah ke time frame H4. Mike-nya beli di harga ini 76.600 sama 77 2,5. 76 ambilnya dari M5. Oke, di sini. Saya nggak tahu tepatnya jam berapa dia beli ya. Katanya sih jam 7, jam 8 pagi. 77, 76.600. 76.600. Oke, di atas ini. M5 ya? Ya, M5. Oke. Biasa saya selalu analisanya dari high time frame. Ini adalah imbalance daily, sempat penurunan, lalu naik ya, naik full imbalance di sini. Ini imbalance yang di sini terisi lalu kembali turun. Jadi Pak Mike-nya beli di sini. Saya coba perhatiin di M30 apa yang terjadi. Oke, nampak di sini gagal. Yang ini supply yang di sini gagal ya. Harusnya ini penurunan, dia turun kembali di sini, harusnya kembali turun, tetapi gagal. Ini nge-breakout sempat koreksi, fill imbalance lagi,
Jadi Pak Mike-nya beli di harga 76.600. 76.600. Jadi pandangan saya untuk analisanya Pak Mike mungkin apa namanya, alasannya yaitu masuk di time frame daily, imbalance-nya udah keambil. Di sini di M30 supply yang ini gagal, ke breakout, koreksi, sempat koreksi ya. Di sini ada imbalance yang di M30. Ya, di sini ada imbalance M30, M15-nya ya. Ini fill imbalance ya, udah fill imbalance. Di sini ada hampir hampir ini ya, membuat bullish engulfing. Saya coba lihat di M5. Kalau di M5 saya nggak begitu nampak jelas ya. Nggak begitu nampak jelas, langsung di sini udah lanjut naik. Kalau dilihat dari M30, bener di sini nge-breakout, berarti di sini zona supply ini menjadi zona demand. Ya sempat turun, fill imbalance di sini Pak Mike-nya beli. Lalu saya rasa Pak Mike juga udah close parsial karena di sini ada high sebelumnya dan juga ada resistan. Ini udah close parsial harusnya. Jadi memang pergerakannya seperti kata Pak Mike di pagi hari jam 7 ke jam 8 ya, jam 7 ke jam 8 pagi sampai tadi jam siang ada pergerakan sekitaran 300 peak untuk di oil ya. Lebih cepat memang agak banyak di sesi London ya. Ini jam 7 malam sampai ke jam berapa ini? Jam 8 pagi tadi, tanggal 28 ya. Malam ini pergerakannya hampir 500 pip. Jadi kalau dilihat dari ini, trennya masih tren penurunan. Jadi di sini ada zonanya supply, saat ini udah mulai ketahan. Bisa jadi dari sini mulai kembali turun lagi ke low sebelumnya yang ini. Lalu saya ada posisi USD Kanada, gagal ya, gagal nge-breakout. Ini kemungkinan akan turun kembali. Jadi ini saya close partial udah set BOP. Euro Jepang Yen masih mau penurunan, saya biarin. Bitcoin sideways masih sama, masih tetap sideways ya. Seperti semalam saya bilang, di harga pertengahan ini kemungkinan ada potensi naik atau turun. Lupa ini ada turun, lalu sideways lagi. Jadi yang ada saya posisi saat ini yaitu di gold. Masih di gold, itu saja. Yang lain banyak. Euro USD saya nggak ada, yang lain juga nggak ada. Oke, itu saja yang bisa saya bahas untuk saya lihat dari setupnya Pak Gendon sama Pak Mike ya. Ya ini perspektif saya, mungkin dari Pak Mike ada, dari Pak Mike ada yang lain ya, nanti bisa ditanyain langsung ke Pak Mike-nya. Kalau dari Pak Gendon sendiri saya tahu ini kenapa buy. Kalau saya buy-nya yaitu di bawah sini. Ini ada bullish engulfing, langsung saya buy dengan stop loss agak bawah dikit. Ini udah biarin market berjalan. Saya izin stop record dulu. Ini untuk keperluan upload ke YouTube seperti biasa.